pertama, menyiapkan 2 buah kardus berukuran 25 x 10 cm. Nah, yang satu dilapisi kertas sampul dan yang satunya lagi dilapisi kertas amplas. Kemudian, menyiapkan 2 buah penggaris, lalu ada uang logam, dan kemudian merangkai penggaris dan 2 buah kardus seperti ini hingga menjadi benda miring. Kemudian siapkan uang logam dan meluncurkan uang logam dari atas ke bawah serta menghitungnya menggunakan stopwatch. Nah, di sini akan saya luncurkan. Nah, dan menghitungnya. Setelah itu, si yang kertas sampul ini uang logamnya itu kecepatannya 0,39 detik. Kalau yang kertas amplas itu 0,99 detik. Oke, di sini sudah ada penyangga yang terbuat dari styrofoam, lalu ada penggaris dan ada benang yang sudah digantungkan dengan klip kertas. Lalu kemudian taruh penggaris di penyangga sini dan atur sampai dia seimbang penggarisnya. Nah, ini sudah seimbang. Kemudian di sini kita beri nama titik A dan titik B. Nah, kemudian titik A itu kita gantung klip kertas ini. Yang A itu 5 klip kertas, yang B 2 klip kertas. Nah, di sini sudah terpasang, bisa dilihat sisi A ini agak miring dan sisi B itu agak ke atas. Nah, supaya seimbang kita geser titik tumpunya. Nah, di sini dia sudah seimbang lagi. Kemudian kita ukur jarak titik tumpu ke titik A dan jarak titik tumpu ke titik B. Oke, sekarang kita ukur menggunakan penggaris. Jarak titik tumpu ke titik A itu adalah 12,5 cm. Kalau jarak titik tumpu ke titik B itu 13,5 cm. Baik, di sini sudah ada penyangga yang terbuat dari styrofoam, lalu ada penggaris dan ada benang yang sudah digantungkan dengan klip kertas seperti ini. Nah, kemudian pertama itu kita letakkan penggaris di atas penyangga seperti ini sampai penggarisnya ini seimbang. Di sini dia sudah seimbang penggarisnya. Kemudian kita beri nama di sini titik A dan di sini titik B dan ini titik tumpunya. Nah, kemudian kita akan menggantungkan benang yang ada klip kertasnya ini ke titik A dan titik B. Nah, titik A ini yang 8 klip kertas, titik B ini 2 klip kertas. Nah, setelah dipasang benang yang ada klip kertasnya, titik A ini dia agak menurun dan otomatis titik B dia menaik. Nah, agar penggarisnya kembali seimbang, kita atur titik tumpunya. Nah, di sini dia sudah kembali seimbang. Kemudian kita akan mengukur jarak dari titik tumpu ke titik A, lalu titik tumpu ke titik B. Baik, kita akan mengukurnya. Jarak titik tumpu ke titik A itu dia 12 cm. Kalau jarak titik tumpu ke titik B itu adalah 14 cm. Oke, selanjutnya di sini sudah ada penyangga yang terbuat dari styrofoam, lalu ada penggaris, kemudian ada benang yang sudah dikaitkan dengan klip kertas, yang satu 5 klip kertas, yang satu 3 klip kertas. Kemudian kita letakkan si penggaris ini di atas penyangga sampai dia seimbang. Nah, setelah itu di sini kita beri nama titik A, titik B, dan titik tumpu. Nah, kemudian letakkan si benang dan klip kertas ini. Yang titik A itu 3 klip kertas, yang titik B itu 5 klip kertas. Nah, setelah diletakkan, dia sama-sama seimbang. Nah, kemudian kita akan mengukurnya dengan penggaris. Mengukur jarak titik tumpu ke titik A dan jarak titik tumpu ke titik B. Nah,
jarak titik tumpu ke titik A itu adalah 13 cm. Kalau jarak titik tumpu ke titik B itu adalah 13 cm juga. Baik, selanjutnya ada papan berukuran 30 cm, lalu ada penghapus sebagai beban, kemudian ada penggaris, dan ada benang wool, dan ada tembok. Kemudian saya akan mengukur tinggi tembok 10 cm. Nah, di sini 10 cm sudah saya tandai. Kemudian atur papan tadi sampai dia menjadi bidang miring seperti ini. Lalu kaitkan penghapus ke benang seperti ini. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, saya akan menariknya sampai ke atas dan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk si ban ini sampai ke atas. Dan ini hasilnya 2 detik, 98. Dengan ketinggian 20 cm menarik beban dan menghitungnya menggunakan stopwatch. Lalu hasilnya adalah 2,41 detik. Baik, di sini sudah ada katrol yang sudah dibuat menggunakan kardus dan tutup botol, lalu sedotan. Kemudian penyangganya ini terbuat dari styrofoam. Lalu setelah itu benangnya ini diikat di pulpennya seperti ini. Pulpennya ini sebagai beban, lalu nanti ditarik. Nah, baik, sekarang kita mencoba untuk menarik si pulpennya menggunakan katrol. Nah, pulpen berhasil ditarik menggunakan katrol. Menarik pulpen tanpa menggunakan katrol seperti ini. Nah, sekarang ditarik. Nah, bisa dilihat ini dia tidak bisa ditarik pulpennya. Jadi, yang lebih mudah itu menggunakan katrol. Ini udah ada stopwatch dan koper yang beroda. Nah, setelah itu saya akan menarik koper ini dari ujung sini ke ujung sana dan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan menggunakan stopwatch. Hasilnya adalah 5 detik, 16. Oke, selanjutnya sama, tapi kopernya ini ditidurkan dan ditarik dari ujung sini ke ujung sana dan menghitungnya menggunakan stopwatch. Hasilnya adalah 8 detik, 82.